memang saat ini kita membaik. Tadi Bu Kartini sudah menjelaskan dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan. Memang dari sisi data ya kita terus membaik dibandingkan beberapa negara di dunia di dalam penanganan pandemi. Tetapi pandemi belum berakhir. Pandemi masih ada potensi untuk re-attack, masih ada potensi untuk meningkat, masih ada karena memang belum selesai. Kecenderungannya memang makin membaik dan turun, akan tetapi tidak boleh lengah, tidak boleh waspada. Oleh karenanya bagus sekali nih Pak Dr. Iwan, sebelum menyelenggarakan dirapatkan seperti ini, disamakan frekuensi agar jangan sampai momentum seleksi ini menjadi momentum kegiatan yang nantinya akan dituduh. Nah, ini harus hati-hati kita. Tidak prokes ya dan menjadi sumber penularan baru. Oleh karenanya ini penting kepada semua ya yang hadir pada hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD, seluruh provinsi kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Secara umum ya Kemendagri ya dengan koordinasi Kemenkes, Kemenko, Marinvest, Kemenko Ekonomi sudah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri yang bisa di-download atau sudah beredar di dalam medsos ya. Untuk Jawa dan Bali di Inmendagri nomor 39 ya, paling kiri ya. Kemudian untuk pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua itu menggunakan Inmendagri nomor 4, nomor 40 dan 41. Jadi secara detail penanganan di seluruh Indonesia berdasarkan zona-zona sudah ada di dalam 3 Inmen ini. Saya minta Kepala Dinas Pendidikan dan BKD seluruh Indonesia membaca ini, ya, lalu menurunkan ke dalam aturan-aturan di dalam operasionalisasi pelaksanaan. Kami juga sudah mengeluarkan surat, ya, surat itu sebagai suplemen bantuan lagi agar ketika membuat SOP ketika pelaksanaan seleksi benar-benar semua standar ini terimplementasikan dengan baik. Untuk menjelaskan seluruh isi Inmendagri butuh waktu panjang dan lama. Jadi nanti pokok-pokoknya saja yang akan kita sampaikan, tapi yang paling penting adalah periksa zona Bapak Ibu sekalian di dalam Inmendagri 3 buah Inmendagri ini, 39, saya ulangi 39, 40, 41 ya. Yang secara umumnya adalah daerah-daerah sebagai berikut. Nah, ini next. Nah, ini daerah-daerah ini memang yang daerah level 4 ada 34 sekarang ya. 11 di Jawa Bali. Jawa Bali ini 11 ini 9 di Bali, ya, 2 di Jawa, ya. Ini hati-hati. Kemudian di pulau lain, ya, selain Pulau Jawa dan Bali, itu ada 25 yang levelingnya 4. Lainnya adalah level 3 ada 318 dan level 2 ada 162. Artinya walaupun level 4-nya tinggal sedikit, tapi level orange ya ini masih cukup banyak, bahkan mendominasi, dan level 2 di bawahnya. Jadi kehati-hatian ya ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengamankan.
Secara umum di Jakarta sudah nggak ada, Jogja nggak ada, Jawa Timur ada 2 kabupaten, itu di Magetan dan Ponorogo kalau saya tidak salah, ya. Kemudian Bali ada 9, Jawa yang lain sudah tidak ada yang level 4. Kemudian Aceh, Sumut ada 3 level 4. Yang lain-lain nanti slide ini akan saya serahkan Bapak Ibu sekalian, dan di dalam Inmendagri, di dalam Inmendagri juga sudah ada disebut daerah masing-masing berdasarkan levelnya. Nanti sudah ada levelnya, ya, sudah ada levelnya, dan perlakuan di dalam setiap level. Ada surat lagi nanti dari Mendagri, ada surat dari Menkes, dan ada surat dari Mendikbud khusus untuk seleksi ini untuk memperkuat proses pelaksanaannya. Karena di dalam Inmendagri slide 8 ya disebutkan bahwa ada perlakuan untuk tertentu untuk kegiatan-kegiatan. Ya, seperti di level 4 pembelajaran masih jarak jauh, sektor non esensial diberlakukan 100% dari rumah, ya. Pasar rakyat non kebutuhan, artinya ini sangat ketat. Namun ya seleksi guru ini di daerah-daerah dengan level 4 itu juga dilaksanakan, ya, tapi metodenya harus dengan sangat ketat berdasarkan lain. Jadi ini ada Inmendagri dan ada SOP mengenai pelaksanaan tes yang Bapak harus cek satu persatu, ya. Termasuk nanti mengatur jumlah-jumlah dalam satu ruangan untuk tes kalau ruangan yang sempit, ya, dan segala macam ketentuannya. Ya. Lalu lanjut lagi. Saya langsung masuk ke surat Mendagri, ya, slide 11. Nah, Mendagri sudah mengeluarkan surat. Ya, ini surat saya foto depannya aja, yang isinya kira-kira ya meminta kepada kita untuk mengedepankan 5M dalam pelaksanaan. 5M ini banyak sekali ininya, cabang-cabangnya. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika di lapangan ini akan menghadapi situasi-situasi yang variasinya banyak. Misalnya memakai masker. Nah, ya. Kita ketahui misalnya varian Delta kita disarankan untuk pakai double masker. Jadi bukan hanya masker 1 lembar, bahkan masker kain yang tipis atau masker yang pori-porinya lebar. Jadi kita meminta untuk menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Nanti atur tes jaraknya serta kerumunan dan membatasi mobilitas. Masuk ruangan tidak bergerombol. Secara detail seperti ini. Pertama untuk kepada panitia seleksi dulu. Pertama, setiap panitia seleksi koordinasi dengan Satgas setempat. Nah ini sama-sama SKPD ini ya. Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Badan BKD seluruh Indonesia berkoordinasi dengan Satgas yang biasanya di Pemda itu BPBD dan Dinas Kesehatan, ya, untuk memperoleh izin. Dan Satgas ketika memberi izin saya minta dicek ruangan yang disiapkan. Jadi ada cek recheck supaya persyaratannya bisa dipenuhi. Kemudian dibentuk tim kesehatan di titik-titik lokasi seleksi. Ya, minimum ada perawatnya yang untuk mengetahui indikasi-indikasi klinis, apakah badan panas atau mengadakan tes antigen di tempat, ya, dan segala macamnya, ya. Mengecek ruang isolasi, kalau ternyata panas harus ikut seleksi di ruangan khusus juga membantu mengeceknya. Kemudian juga panitia menyediakan ruang khusus untuk seleksi. Ketika seleksi dan syaratnya tidak PCR, syaratnya antigen minimal H-1, maka masih ada potensi orang yang ikut seleksi itu positif.
Karena antigen biasanya dari pengalaman rata-rata hanya bisa mendeteksi ya kalau jumlah virusnya atau CT-nya ya, CT threshold-nya itu di atas 25 ke atas. Ada yang 20, ada yang 25 ke atas. 25 atau 20 sampai 40 terdeteksi oleh antigen. Ya. Nah, kalau saya ulangi, yang terdeteksi di bawah yang berat ya. 1 sampai dengan 20-25, tapi di atas 25 biasanya nggak dapat lagi. Tapi kalau pakai PCR itu semua dapat. Nah, karena kita syaratnya itu antigen, ya ada masih potensi positif. Oleh karenanya semua tindakan ini harus dilakukan dengan disiplin dan dijamin oleh panitia dan tim kesehatan di tempat. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer. Bagus lagi kalau setiap peserta disyaratkan membawa hand sanitizer sendiri. Kalau nggak ada ya tinggalkan tempat di lokasi, siapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian perilaku hidup bersih sehat, memastikan diri dalam kondisi sehat, ya, mewajibkan setiap orang yang masuk cuci tangan, tolong dibantu memastikan menggunakan masker dan tidak membuka masker sepanjang proses seleksi. Ini penting. Tidak memakai masker dan tidak memakai, saya ulangi, tidak membuka sepanjang seleksi. Pak, ini haus Pak, orang ujian segala macam, bagaimana? Ini tolong nanti kita arahkan, sebaiknya jangan. Atau buka masker hanya untuk minum seteguk lalu tutup lagi segera. Jangan sambil makan atau segala macam, ya, atau membuka masker yang lebar. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi atau ruangan didesinfektan terlebih dahulu, ya, sebelum acara dan setelah acara. Kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh. Ya, masuknya antrian satu persatu, jangan menimbulkan kerumunan, apalagi kerumunan yang nggak terkendali, hahihi setelah acara atau setelah break, tertawa-tawa, ngumpul-ngumpul, ya, mungkin karena sudah lama nggak bertemu. Nah, ini tolong dipantau dan dimonitor. Kemudian mengatur jarak antrian peserta seleksi ini di pintu masuk. Ini kok kayak anak SD dan terasa saya, tetapi orang dewasa tentu lebih mudah diberitahu. Ya, tapi kalau orang dewasa sudah berkumpul, ya sama saja seperti bocah-bocah nanti, karena sama-sama lucu-lucu juga ini. Di dalam surat Mendagri juga disebutkan mengenai arahan khusus untuk peserta seleksi. Pertama, minimal punya sertifikat vaksin minimal 1 kali. Persis seperti kata Bu Dirjen tadi, Bu Kartini, minimal 1. Sekarang segera diumumkan kepada peserta, kalau sudah ada nomor telepon, dipublikasikan, segera mengakses tempat vaksin. Ya. Kedua, melakukan swab PCR atau swab antigen minimal H-1. Atau di berbagai daerah kalau nggak terjangkau antigennya, tolong bantu Kepala Dinas Kesehatan cek antigen di lokasi-lokasi, ya, siapkan rapid antigennya, ya, untuk dibantu cek. Dengan demikian maka kalau ditambah dengan rapid antigen, tolong prediksi waktu tambahan sebelum pelaksanaan. Kalau pelaksanaan jam 9, maka dimulai setengah 8 itu tes antigen. Kira-kira demikian. Kemudian jarak min 1 meter. Nanti panitia seleksi mengecek ruangan 1 meter dengan kebersihan yang rapi. Kemudian cuci tangan. Lalu membawa alat tulis pribadi, nggak boleh bawa pinjem pulpen, nggak boleh pinjem penghapus, nggak boleh. Semua membawa alat tulisnya masing-masing di kantong. Panitia juga nggak boleh sediain. Saya nggak tahu nih tesnya, kalau CAT ya maka keyboardnya sudah di MOS
kemudian kipetnya juga sudah didesinfeksi kalau disediakan oleh panitia. Kemudian pengukuran suhu tubuh. Nah, ini yang khusus kalau peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3 maka pelaksanaannya di ruang terpisah. Ini pentingnya tadi disiapkan ruang isolasi supaya aman betul. Ini beberapa hal yang teknis yang Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ingin dirinci ditambah, yang jelas jangan dikurangi sebagaimana Inmendagri maupun surat dari Mendagri untuk pelaksanaannya. Beberapa hal stressing ya. Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dalam rangka seleksi P3K adalah strategi utama kita juga di dalam penanganan. Kalau ternyata di dalam proses seleksi itu ada yang positif, saya minta Kadis Kesehatan ya atau unsur kesehatan yang ada di ini langsung diisolasi terpusat atau isoter. Jangan lagi pulang ke rumah. Nanti mencemari lagi di rumah. Ya, ini alat kita untuk juga penanganan kesehatan. Kemudian koordinasi yang baik dengan Satgas setempat ya atau Pemda setempat dalam seleksi. Kemudian penyiapan sarana screening, testing dan tempat isolasi di tempat. Kemudian memastikan lokasi seleksi telah melalui proses desinfeksi. Lalu koordinasi dengan Vaskes setempat kalau ada yang konfirmasi dengan antigen yang positif, ada ambulan ya yang membawa menuju isolasi terpusat. Jangan nanti kalau naik motor mungkin bisa sendiri, tapi kalau naik angkutan umum ini juga berbahaya bagi orang lain. Positif antigen biasanya positif PCR. Negatif antigen belum tentu negatif PCR. Ini beberapa praktek di lapangan yang kita ketahui. Demikian Bapak Dirjen, Ibu moderator yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kita diperdalam lagi nanti lebih lanjut jika ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita dalami. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.